Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review Mitsubishi Eclipse Cross setelah 5 tahun pemakaian teman-teman. Jadi ini sedikit sejarah ya. Jadi pertama kali launching itu di tahun 2017 teman-teman, worldwide-nya. Lalu di 2019 masuk ke Indonesia. Nah, saya beli di tahun 2021. Di tahun 2022 dia sudah discontinue teman-teman. Jadi umurnya hanya dari 2019 ke 2022, cuma 3 tahun aja teman-teman masa penjualannya di Indonesia. Jadi memang secara populasi sangat langka mobil ini. Kalau saya baca-baca sih nggak nyampe 950 unit ya di Indonesia. Jadi nggak nyampe 1000 teman-teman. Hanya 950 kurang lebih nih kalau saya nggak salah ya. Namun di dunia, di luar negeri masih berlanjut teman-teman, ada faceliftnya sampai sekarang. Nah faceliftnya kalau di luar negeri itu perubahan desain belakang ya, ini kan kebagi dua. Kalau di luar negeri itu jadi konvensional seperti biasa, biar nggak mengundang kontroversi. Dan di luar juga varian mesinnya banyak ya. Ada yang PHEV, plug-in hybrid seperti Outlander PHEV ya, ada di luar negeri. Ada juga yang diesel ya malahan ya, yang masuk Indonesia cuman 1500 turbo 4B40, mesinnya sama persis dengan yang digunakan Destinator saat ini. Nah, jadi itu sejarahnya teman-teman. Nah, setelah 5 tahun nih kira-kira apa aja gitu ya yang sudah peramajaan, yang rusak dan seterusnya. Kebetulan saya juga masuk komunitas ya, jadi mungkin saya akan cerita beberapa perbaikan yang ada di mobil teman-teman saya ya, walaupun di mobil ini belum ada. Nah, yang pertama, yang paling sering kejadian tuh ini teman-teman. Ini triangle di sini karetnya sudah getas nih teman-teman ya. Tuh. Nih. Ini sebenarnya dijual, ada di eBay, ada yang jual teman-teman. Kalau kalian mau beli ke Mitsubishi juga ada, cuman harganya nih mahal nih. Kalau beli di Mitsubishi 1 juta nih teman-teman ya, segini 1 juta, kiri kanan 2 juta. Tapi kalau kalian beli di eBay ya kurang lebih 1,5 jutaan juga lah untuk 2 pasang ya, kiri kanan, belum pajak sama ongkir. Nah ini yang kejadian di seluruh unit nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak masalah sih, secara fungsional masih tetap bagus karena air juga masuk ke bawah ya, turun, nggak akan masuk ke kabin. Cuma secara estetika aja nih udah mulai getas. Begitu juga yang di sebelah sini nih, ini udah getas juga tuh kan, udah robek malahan. Bagian belakang nih sama aja teman-teman, udah getas juga tapi belum ada yang robek. Nih sama nih, ini juga nih tuh. Nah ini problem pertama ya. Tapi kalau sunroof aman teman-teman, sunroof nih aman. Karet pintu aman nih, masih kenyal nih ya, karet-karet pintu masih aman teman-teman. Saya udah cek semua, karet pintu aman, begitu juga yang di dalamnya aman. Yang itu tadi aja tuh yang mulai getas ya. Untuk lampu DRL biasanya kan Pajero Sport, HRV gitu-gitu udah pada redup ya DRL-nya. Nah kalau ini masih terang teman-teman. Jadi untuk lampu DRL-nya masih oke. Kalau lampu utama segala macam gak masalah teman-teman. DRL aja nih yang kadang-kadang jadi penyakit di beberapa mobil. Tapi kalau di mobil ini masih bagus teman-teman. Sunroof sampai saat ini di mobil saya maupun teman-teman belum ada kejadian bocor ya. Sunroof bocor itu bukan karena karetnya ini. Kalau karet ini udah pasti masuk teman-teman ya. Jadi mau serapat apapun air tuh akan masuk ya karetnya. Nah yang jadi pembeda adalah nih jalur airnya teman-teman. Nih lihat nih. Tuh ya. Itu jalur air teman-teman. Jadi ini jalur air nih. Jadi jalur airnya jangan sampai mampet teman-teman. Tuh. Nih. Yang bikin bocor itu jalur airnya mampet, sehingga airnya luber masuklah ke dalam. Tapi kalau jalur airnya bagus ya, dia nggak akan bocor, dia akan kebuang ke bawah nih. Nah yang bikin jalur airnya macet tuh biasanya kotoran ya teman-teman ya. Jadi ini kotor nih sebenarnya, harus sering-sering dibersihin teman-teman biar nggak nyumbat. Jadi untuk sunroof aman, belum ada bocor. Untuk perawatan mesin, servis rutin saya selalu di bengkel resmi ya teman-teman. Namun ada beberapa seperti ganti oli transmisi saya ganti sendiri teman-teman di 40-an ribu kilometer. Lalu ini filter udara saya juga beli sendiri nih, tuh di Shopee ada. Karena kalau mesin di Mitsubishi ya pertama harganya pasti mahal ya teman-teman ya. Ada pajak dan seterusnya dan biasanya lama. Tuh, ini ada di Shopee. Aki udah pasti ganti lah teman-teman ya. Standar. Itu aja sih guys kalau urusan mesin. Nah, beberapa teman-teman komunitas itu ada yang motor vent radiatornya udah rusak.
Jadi ini kan dua nih motor fan-nya nih, ada kiri ada kanan. Nah beberapa teman-teman salah satunya ada rusak. Motor fan ini bisa sih kalian mau beli di Mitsubishi, harganya kurang lebih 3,5 jutaan ya kalau nggak salah ya. Tapi bisa diakalin, ada yang pernah pakai motor fan-nya Nissan Juke ataupun Honda Jazz ya teman-teman ya. Bisa diakalin soketnya saja. Lalu bisa juga di servis dinamo teman-teman, diganti arangnya aja. Jadi dia mati itu karena arangnya udah aus, udah habis, diganti arangnya bisa. Itu di 100 ribuan ke tukang dinamo, udah kelar teman-teman ya. Jadi aman. Nah sama satu lagi di kaki-kaki ya, steering rack udah ada yang kena teman-teman, tapi kalau saya belum. Itu gigi racknya tuh, yang gigi batang panjangnya itu apa namanya tuh, nah itu udah mulai gompal ya. Itu substitusinya bisa pakai yang Outlander Sport ataupun dilas ditambah daging giginya biar gak gompal, sama standar lah ya, seperti teflon di Rexter itu kan banyak yang udah aus, itu bisa direkondisi. Tapi kalau mau beli AC-nya juga bisa, cuman mahal teman-teman. Ke sektor kaki-kaki, ban saya sudah ganti. Ban bawaannya tuh pakai Toyo Process. Nyari Toyo tuh luar biasa susah banget teman-teman, nggak ada yang jual. Jadi saya ganti Dunlop, ukurannya agak beda dikit ya. Ukurannya di 235/55, standarnya 225/55, jadi agak lebih tebal dikit nih teman-teman. Kampas rem udah pernah ganti sekali. Kalau shock breaker, tie rod link tie rod nih sebenarnya bisa semua dibeli di Mitsubishi ya, walaupun mobilnya langka tapi Mitsubishi bisa nyediain. Untuk persamaannya, kalau tie rod long tie rod tuh ya harus beli original teman-teman, belum ada rekondisinya. Paling link stabil belakang itu sama link stabil depan itu sama kayak punya Expander ataupun Outlander Sport. Jadi kalian bisa beli kalau untuk link stabil depan belakang. Kampas rem original, belum ada merek lain setahu saya teman-teman. Seperti itu. Kendala selanjutnya mungkin pada saat mau spuring ya, karena nggak semua bengkel spuring punya data spuring mobil ini, kecuali dia bengkel-bengkel yang update ya. Software kan harus sering diupdate tuh. Jadi cari bengkel spuring yang alatnya update. Tapi kami di komunitas sudah punya sih standarnya ya. Angka-angkanya tuh kami udah megang. Jadi kalau misalnya kalian di daerah, tunjukin aja angka spuringan mobil ini, nanti di input manual sama tukang spuringnya. Jadi untuk kilometer mobil saya ini di 47.000 teman-teman ya. Jadi memang ya mungkin nggak nyampe 10.000 setahun. Tapi walaupun kilometernya nggak terlalu tinggi, mobil ini udah pernah saya bawa ke Sabang teman-teman. Sudah pernah saya bawa ke Bali juga beberapa kali. Keliling Jawa udah. Nah yang paling ekstrim sih sebenarnya rute Palembang Bengkulu ya. Berkali-kali, udah puluhan kali mobil ini rute Palembang Bengkulu lewat jalan rusak. Seperti itu teman-teman. Untuk sensor-sensoran alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang error ya teman-teman ya. Belum ada yang rusak karena saya juga nggak pernah nabrak ya teman-teman. Jadi sejauh ini aman untuk sensornya. Jadi mobil ini memang walaupun keluaran 2019 masuk Indonesia, tapi sampai saat ini masih bisa keep up dengan mobil-mobil modern 2025 ya. Karena secara ADAS sudah lengkap gitu ya, fitur auto headlamp, auto high beam gitu-gitu, auto wiper, ADAS ini udah lengkap semua teman-teman. Jadi gak ketinggalan lah dengan mobil zaman sekarang. Sunroof juga sudah ada. Dan ini saya juga udah tambahin kamera 360 ya teman-teman ya. Tuh, bawaannya kan dia cuman kamera mundur nih. Sudah ada yang bisa saya di bengkel super mekanik bisa tambahin kamera 360. Power back door juga sudah ada yang bisa masang teman-teman. Kawan-kawan saya juga udah beberapa pasang power back door, tapi kalau saya pribadi saya belum berniat pasang power back door ya teman-teman ya. Karena bagasinya itu sempit banget teman-teman. Kendalanya power back door itu kita nggak bisa paksa ya. Ini kan bagasi kecil nih. Kadang-kadang kita bawa bantal, bawa koper kan ya, kalau manual masih bisa kita paksa teman-teman, didorong gini. Nah, tapi kalau elektrik nggak bisa dipaksa teman-teman. Jadi kalau agak banyak dikit dia akan mantul. Itu kalau pakai power back door yang elektrik ya. Jadi saya tetap manual aja teman-teman karena bagasinya sempit. Jadi mungkin gitu aja ya, selama 5 tahun nggak terlalu banyak nih di mobil ini permajaannya. Paling ya kaki-kaki, teman-teman saya udah beberapa kaki-kaki ganti, cuman tetap gampang didapat sih, walaupun harganya mungkin mahal ya teman-teman ya. Nah pentingnya mobil-mobil langka seperti ini adalah komunitas, karena nggak semua bengkel bisa ngerjain gitu ya, nggak semua bengkel bisa support spare partnya, jadi kita perlu komunitas. Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah kendala apapun
yang terjadi ya untuk kaki-kaki, motor van rusak itu kami di komunitas udah punya kontak bengkelnya lah, udah tahu ke bengkel mana, sudah tahu juga nyari spare partnya kemana, karena udah dapat toko yang bisa support spare part mobil ini teman-teman. Jadi ya aman sih selagi ada komunitasnya ya. Cuman kalau nggak ada komunitasnya mungkin agak pusing juga teman-teman nyari spare partnya ya. Ya bisa sih ke Mitsubishi, cuman kan harganya pasti mahal ya kalau ke bengkel resmi. Untuk body part yang susah ya teman-teman, kalau misalnya kalian ada insiden atau accident lah, pintunya kenapa-napa atau kap mesin atau kaca kayak gini, nah itu tentu susah sekali mau dapetinnya teman-teman, karena populasi di Indonesia aja cuma 950 unit ya. Bisa kalian pesan, pasti impor dari Jepang, dan itu harganya mahal, teks segala macem. Sebenarnya aman sih teman-teman, cuman harganya aja yang gila. Kayak kaca ini aja, info yang saya dapat sekitar 20 juta teman-teman ganti kaca depan ini. Karena ada beberapa teman-teman yang harus replace kaca depan 20 juta. Sunroof juga ada kejadian yang kejatuhan genteng, ini luar biasa mahal banget teman-teman. Ya, ini aja 20 juta ya, apalagi di atas itu lebih mahal lagi. Spare part tuh bisa didatengin oleh bengkel resmi, aman sebenarnya. Ya mahalnya itu aja yang nggak tahan. Dan mobil kayak gini nggak ada copotan ya teman-teman ya. Orang di Indonesia cuma 950-an unit, mau copotan dari mana gitu ya, nggak ada copot-copotan di sini teman-teman. Jadi harus beli baru. Nah minusnya mobil ini adasnya dia belum ada lane keep assist ya, tapi kalau untuk lane departure warning sebenarnya dia belum ada, cuman bisa diaktifasi teman-teman. Saya sudah aktifasi nih, lane departure warningnya udah saya aktifasi, jadi bisa aktif. Untuk interior nggak ada masalah ya, saya rasa teman-teman ya, standar-standar aja. Kulit ini juga masih bagus nih, belum ada yang ngelotok. Jok-jok juga masih bagus teman-teman, belum ada yang robek. Plafon ya masih bersih karena mobilnya juga jarang saya pakai, baru 47.000, udah mau 5 tahun. Masih oke lah. Mungkin itu aja ya teman-teman ya, sejauh ini puas saya mau makainya. Nggak terlalu kelihatan jadul walaupun mobil udah tua ya. Di jalan tuh masih tetap jadi apa ya istilahnya, yang bikin orang nengok gitu ya, eye catching lah, karena memang langka, populasinya sedikit sehingga ketika lewat jadi diliatin orang deh gitu ya. Secara fitur juga masih oke, mesin juga masih enak, 1500 turbo sama kayak Destinator. Jadi harusnya kalau ada kendala mesin gak usah khawatir kalian teman-teman. Oke gitu aja ya mungkin ya, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.